Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersuka cita dan menyambut hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, hari berkat-Mu kami boleh alami. Kami mau menyambut dan melandasi dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya hikmat pengertian menjadi bagian dari kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul 20 ayat 36 dan 37. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah perpisahan mendatangkan berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perpisahan adalah suatu keadaan yang wajar-wajar saja, dan itu adalah merupakan siklus bagian dari hidup manusia. Dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk bertemu atau berjumpa, tapi juga ada waktu untuk berpisah. Nah, tidak terkecuali dengan dunia pelayanan. Para pelayan Tuhan bisa berpindah tempat ladang pelayanan karena berbagai alasan. Dipindah oleh pemimpin, oleh lembaga, atau mendapat panggilan pelayanan yang baru, atau ada alasan-alasan yang lainnya. Ada juga yang meninggalkan pelayanan karena dipaksa oleh keadaan dan dia harus pindah. Ada juga karena berbagai juga hal-hal negatif lainnya. Namun banyak yang meninggalkan pelayanan dengan linangan air mata dan kisah yang besar dari mereka yang telah merasakan pelayanan dari sang hamba Tuhan tersebut. Nah, Bapak Ibu, membaca kisah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus sangat mengharukan sekali. Dan itu sesuatu yang sangat indah. Mereka bertemu di kota lain karena sempitnya waktu Paulus yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Kepada mereka, Paulus mengingatkan bagaimana ia tinggal di Efesus selama 3 tahun dan giat dalam memberitakan Injil. Ia menghadapi banyak pertentangan namun tetap meneladankan hidup sebagai pelayan Tuhan yang setia. Paulus berpesan agar mereka sungguh-sungguh menggembalakan jemaat Tuhan, agar mereka tidak berpaling dari ajaran yang benar. Para penatua itu sangat terharu. Terlebih mereka tahu itulah pertemuan terakhir mereka. Diisi dengan tangis, dengan doa, dengan pelukan yang hangat, serta ciuman perpisahan. Mereka memberangkatkan Paulus ke kapal. Teladan pengajaran dan pengorbanannya demi Kristus tetap akan mereka ingat dan ajarkan, agar nantinya kelak mereka juga dapat menjamah dan mengubah hidup banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini tentu ada pelajaran yang sangat berharga untuk kita renungkan, untuk kita perhatikan. Bahwa yang pertama, bahwa hidup ini adalah kepentingan Tuhan, hidup ini adalah tentang Tuhan. Dan untuk itu Tuhan memilih dan memanggil setiap orang. Dan karenanya Tuhan punya tujuan, punya kehendak bagi setiap hamba-hambanya. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, tidak mudah apabila panggilan pelayan itu adalah sesuatu yang belum kita tahu tempat dan keadaannya. Atau bahkan sudah kita tahu yang mungkin itu sesuatu yang berat, itu sesuatu yang sulit, itu sesuatu yang sukar. Tetapi lagi-lagi bahwa kita sudah dibeli dengan lunas, dengan harga yang mahal. Dan itu sebabnya tidak ada kata tidak. Kita harus bersedia merespon panggilan Tuhan itu. Dan firman Tuhan berkata, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Dan sebagai hamba Tuhan, maka ketaatan, ketundukan itu harus menjadi yang utama. Yang kedua adalah bahwa tidak ada alasan untuk kita berbuat sesuatu untuk menolak atau menghindari panggilan Tuhan. Dan biarlah kiranya kita selalu melakukan yang terbaik sepanjang Tuhan memberikan kepercayaan dalam pelayanan, dalam kesempatan kita melayani. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Paulus, bahwa dia telah memberi teladan, dia telah meninggalkan pengajaran-pengajaran yang utama, dia telah meletakkan dasar yang luar biasa, sehingga jemaat ini pun sungguh tidak merasa gamang atau merasa bingung, tetapi mereka sungguh dikuatkan dan mereka sungguh dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan yang kokoh. Dan yang ketiga, kita sungguh tahu bahwa yang tahu kita
untuk bisa efektif dan semakin luas dalam berbagai pelayanan itu hanyalah Tuhan. Itu sebabnya dengan semua keadaan apapun, termasuk perpisahan karena perpindahan sesuatu pelayanan yang baru, itu tentu akan Tuhan pakai menjadi indah dan luas bagi kemuliaannya. Bahwa pada akhirnya kita tahu dengan semua itu Tuhan sudah siapkan juga ada jiwa-jiwa baru, ada wilayah atau tempat atau daerah yang juga akan dijangkau, dan itu juga menjadi tempat di mana banyak orang di sana akan memuliakan nama Tuhan. Maka biarlah lewat pengalaman kisah Paulus ini menjadi kekuatan dan juga menjadi semangat bagi setiap kita yang ada di dalam panggilan yang sama, baik kepada hamba-hamba Tuhan maupun kepada jemaat dan seluruh penatua atau para pelayan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dengan satu perspektif bahwa semua kita dipakai Tuhan untuk memenuhi tujuannya Tuhan. Kiranya hidup dan seluruh keberadaan kita sungguh-sungguh berdampak baik pada waktu Tuhan beri kepercayaan, dan pada waktu kita meninggalkan pun kita didapati setia, didapati berkenan. Dalam kesempatan ini, sebagai hamba Tuhan dan sebagai rekan pelayanan, kami atas nama pribadi dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eduarto Silalahi selama 14 tahun bersama Gereja Pokpukris Kota Wisata. Dan dalam kemurahan Tuhan, Tuhan membukakan dan memperbesar kapasitas lagi dalam pelayanan yang baru di Medan, Sumatera Utara. Dan dalam program Pukris TV, biarlah ini terus semakin luas untuk boleh memuliakan dan memberitakan namanya. Selamat jalan, selamat melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa lagi. Dan selamat kita menikmati akan kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan kita masing-masing. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Shalom. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur atas kesempatan ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan untuk bersama-sama merasakan Tuhan sungguh baik. Dan dengan itu kami semakin giat taat dalam panggilan dimanapun Tuhan percayakan dan tempatkan. Kami taat karena kami tahu di tempat itu Tuhan punya rencana yang indah. Dan Tuhan akan buat kami luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat pada keluarga pendeta Andi Silalahi. Selamat jalan, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.